Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fresalia Sabella. Saya dari D3 Pengawasan Epidemiologi Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan mengomentari tentang DPR anggarkan 48 miliar untuk pembelian gordeng karena sudah 13 tahun tidak diganti dan sudah seperti kain pel. Oh ya, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu saja ini melanggar prinsip-prinsip keadilan, yaitu sila kelima. Tentu saja anggaran ini tidak menjadi prioritas negara. Prioritas negara yaitu kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini tidak mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat. Coba saja kalau anggaran 48 miliar tersebut dianggarkan untuk daerah-daerah yang tertinggal. Tentu saja itu sangat bermanfaat untuk masyarakat di daerah tertinggal tersebut. Kenapa? Karena masyarakat di sana lebih membutuhkan daripada sebuah gordeng gitu kan. 48 miliar hanya untuk sebuah gordeng. Di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah tertinggal. Kami pernah melihat ditontonkan gitu desa Cibelut, di mana masyarakat di sana itu tidak memiliki akses jalan yang memadai. Mereka harus menyeberangi sungai tanpa jembatan karena jembatannya itu rusak. Terus jalan menuju desa sana itu masih sangat jelek. Lalu di daerah sana tidak ada fasilitas kesehatan sama sekali. Bahkan tenaga kesehatannya saja tidak ada. Bagaimana itu? Bagaimana dengan daerah tersebut? Jika saja 48 miliar dibangunkan, disalurkan, dialokasikan untuk desa Cibelut, pasti masyarakat di sana bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang memadai. Mereka bisa menikmati fasilitas itu. Itu sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka, tentu saja. Itu bisa bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Kalau mereka punya pekerjaan, siapa yang diuntungkan? Negara juga. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, siapa yang dirugikan? Negara juga. Itu loh. Apalagi jika musyawarah dana 48 miliar untuk pembelian gordeng ini tidak sesuai dengan prinsip musyawarah atau tidak transparansi, sudah melanggar sila keempat. Lalu keputusan kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, dan ini juga bisa memecah persatuan. Ya, bayangkan gitu kan, 48 miliar hanya untuk gordeng. Masuk akal nggak? Padahal prioritas lainnya kan masih banyak gitu kan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Terus tuh ini juga tidak sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang 1945 karena
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu saja, anggaran tersebut tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Dan pembelian gordeng juga tidak ditujukan untuk kepentingan umum. Lalu, narapidana korupsi diberikan remisi oleh Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78. Menurut saya, kalau narapidana yang mungkin kejahatannya itu bukan yang yang terlalu ke dark criminality, mungkin itu masih bisa diberikan remisi, karena remisi juga masuk ke prinsip sila kedua, yaitu prinsip kemanusiaan yang memberikan hak kepada narapidana secara manusiawi, termasuk hak atas remisi. Namun untuk pelaku narapidana yang masuk ke dalam drug criminality itu, atau blue collar criminality, menurut saya itu tidak bisa diberikan remisi. Kenapa? Karena kejahatannya itu sudah merugikan dan berdampak besar untuk kehidupan, untuk sosial ekonomi. Seperti pelaku korupsi itu tidak dapat diberikan remisi. Karena pelaku itu membuat kerugian bagi sosial ekonomi negara Indonesia. Dan korupsi juga bertentangan dengan sila kelima, prinsip keadilan sosial, karena merampas hak-hak masyarakat. Juga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, kesejahteraan, dan kesempatan yang adil. Untuk undang-undang, dia melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang berlaku yang sama di hadapan umum. Dan untuk itu pasal 28D ayat 1 tadi itu untuk pemberian remisinya itu sesuai. Tapi untuk pelaku korupsi, pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, dia telah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 23, karena anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pelaku korupsi dia sudah menggunakan uang negara untuk kepentingannya sendiri. Big no, tidak boleh. Oke, argumen selanjutnya mengenai pemerintah respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM apakah sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara? Menurut saya iya, karena ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada KPM yang rentan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka untuk hidup dengan layak. Lalu sila kelima,
Kondisi bencana El Nino juga masuk, respon ini juga termasuk ke dalam prinsip kelima, keadilan sosial. Nah, respon pemerintah ini menunjukkan usaha untuk memastikan bahwa mereka layak untuk atau merupakan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini sejalan dengan sila kelima. Lalu berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks El Nino ini menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga miskin, tindakan pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan amanat undang-undang ini. Lalu argumen selanjutnya mengenai Indonesia impor beras 2 ton. Keputusan Indonesia untuk mengimpor beras sebanyak 2 ton harus dianalisis dalam Pancasila dan undang-undang, khususnya dalam kesejahteraan rakyat, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial. Nah, dari perspektif Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keputusan mengimpor beras harus sesuai dari sudut pandang keadilan sosial. Jika impor beras dilakukan untuk memastikan stabilitas di dalam negeri dan mencegah kelangkaan pangan, hal ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga keadilan, seperti dalam kasus El Nino tadi. Namun, kebijakan impor juga harus seimbang dengan dukungan kepada petani lokal, sehingga tidak merugikan petani lokal. Impor beras yang berlebihan atau tanpa pertimbangan terhadap kesejahteraan petani lokal bisa melanggar prinsip keadilan, karena mengorbankan kepentingan produksi lokal. Kita harus mengutamakan produk lokal dulu ya, karena kita harus mendukung produksi dalam negeri. Lalu Persatuan Indonesia, impor beras juga jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat memicu protes dari petani lokal karena masih tersaingin. Jadi semuanya tuh harus balance atau seimbang. Ini juga akan kalau tidak seimbang itu bisa memecah Indonesia dan memecah solidaritas nasional. Nanti para petani demo. Jadi pemerintah harus hati-hati dalam ekspor beras tadi. Lalu kalau dalam perspektif undang-undang, kita gunakan pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan pangan menjadi isu penting. Secara ideal, Indonesia seharusnya bisa mandiri dalam hal pangan, mengingat kayak beras itu kan makanan pokok bangsa Indonesia. Sudah, thank you. Omnibus Law atau yang lebih tepatnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat dari perspektif Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil beradab terutama dalam perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu kritik utama terhadap UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran bahwa undang-undang ini mengurangi perlindungan bagi pekerja seperti ketentuan tentang pesangon, upah minimum, dan keamanan kerja. Jika benar UU ini melemahkan hak-hak dasar pekerja, maka UU ini melanggar sila kedua. Lalu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip keadilan sosial menuntut agar kebijakan ekonomi dan hukum tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan Omnibus Law adalah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jika undang-undang ini benar-benar dapat membuka peluang kerja yang luas dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, maka hal tersebut sesuai dengan sila kelima. Namun, kritik dari banyak pihak termasuk Serikat Pekerja menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak menguntungkan investor dibandingkan dengan buruh dan petani kecil. Jika ini terjadi, maka undang-undang tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial atau sila kelima. Untuk perspektif Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Omnibus Law bertujuan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat 2. Namun, hak atas pekerjaan tidak hanya berarti tersedianya lapangan pekerjaan, tetapi juga mencangkut penghidupan yang layak. Kritik terhadap UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa undang-undang ini melemahkan hak-hak buruh seperti menjamin jaminan kerja dan upah minimum menimbulkan pertanyaan, apakah undang-undang ini benar-benar mendukung penghidupan yang layak bagi semua pekerja. Nah, lalu selanjutnya, argumen selanjutnya mengenai Menhan atau Menteri Pertahanan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat dari AS. Jika dilihat dalam konteks pertahanan nasional dalam berbagai hal, ini sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang. Perspektif Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Penguatan pertahanan nasional termasuk pembelian pesawat tempur adalah upaya untuk melindungi kedaulatan negara dan menjaga persatuan Indonesia dari ancaman eksternal. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penguatan pertahanan juga harus mempertimbangkan alokasi sumber daya yang adil dan seimbang. Jika anggaran yang besar untuk pembelian pesawat tempur tidak mengorbankan program sosial lainnya, maka hal ini bisa dianggap sesuai dengan sila kelima. Namun jika pengeluaran besar untuk pertahanan merugikan sektor-sektor lain, maka tidak sesuai dengan sila kelima. Lalu perspektif dari undang-undang. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini menegaskan bahwa pertahanan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pertahanan yang memadai untuk melindungi rakyat dan kedaulatan negara. Pembelian 24 pesawat tempur untuk perkuatan TNI bisa dianggap sebagai upaya negara untuk memperkuat untuk memenuhi kewajiban konstitusional ini. Oke, semuanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.